Jadi, jangan pernah main-main untuk memanggil hantu atau arwah penasaran jikalau kita tidak bisa menanggung resikonya. This is Yuri and welcome back to Yuri's Lore. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Ed dan juga Lorraine Warren. Kalau misalnya kalian belum sempat nonton, kalian bisa klik di sini. Jadi mending nonton dulu yang ini ya. Ini aku udah ceritain beberapa kasus dan sekarang kita bakal nyeritain kasus-kasus lainnya yang pernah ditangani oleh mereka dalam seumur hidup. Dalam sepanjang hidup. Amin. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Keep your eyes open and listen. Kalian tahu papan Ouija yang kayak gini? Ini adalah papan yang dipercayai sebagai media atau juga alat bantu untuk berkomunikasi dari arwah dan juga manusia. Terbalik ya, dari manusia ke arwah. Nah, jadi banyak banget orang-orang yang membeli papan Ouija ini atau juga membuatnya sendiri untuk mereka memanggil arwah-arwah yang mereka ingin tahu tentang kisahnya. Dan kebanyakan orang melakukan hal ini untuk kesenangan semata. Masalahnya, jika arwah tersebut sudah terpanggil, bagaimana cara untuk mengembalikan mereka jikalau mereka tidak ingin kembali? Seperti yang terjadi kepada keluarga Donovan. Pada tahun 1970-an, Ed dan juga Lorraine mendatangi keluarga Donovan yang mengaku bahwa mereka mendengar suara-suara aneh di dalam rumah mereka. Dan setelah ditanyai oleh Ed dan juga Lorraine, ternyata anak paling kecil dari keluarga Donovan menggunakan papan Ouija dan memanggil sesosok arwah seorang bocah yang berumur 10 tahun. Ed dan Lorraine segera sadar bahwa sosok yang terpanggil sebenarnya bukan arwah anak kecil, melainkan iblis jahat yang berpura-pura menjadi anak kecil untuk bermain dengan anak terkecil dari keluarga Donovan. The Perron Family merupakan kisah dari keluarga Perron yang memutuskan untuk pindah rumah pada tahun 1970. Keluarga tersebut pindah ke sebuah rumah yang berada di daerah pertanian tua di Rhode Island. Setelah menempati rumahnya tersebut, berbagai hal ganjil pun mulai bermunculan. Keluarga yang terdiri atas Caroline, Roger, dan kelima anak mereka bahkan menyaksikan secara langsung kemunculan sesosok wanita tua bertubuh tinggi dengan mengenakan pakaian abu berkeliaran di rumah. Dan merasa mulai terancam, keluarga Perron kemudian mencari pemburu hantu untuk mengatasi masalah mereka. Dan sampailah keluarga tersebut kepada bantuan dari Ed dan juga Lorraine. Ketika sepasang suami istri Warren menyelidiki rumah tersebut, mereka menemukan sosok wanita yang menampakkan diri, yang sering menampakkan dirinya di depan keluarga Perron adalah sosok penyihir pada abad ke-19 bernama Bathsheba. Sosok ini pada dahulu kala mengorbankan bayinya kepada iblis sebelum akhirnya gantung diri di pohon yang terdapat di belakang rumah mereka. Dan sosok Bathsheba ini memiliki niatan untuk menguasai keadaan di dalam rumah dengan cara merasuki tubuh Caroline. Dan untungnya, hal tersebut berhasil diatasi oleh Ed dan juga Lorraine. Dan setelah kejadian tersebut, keluarga Perron pun memilih untuk pindah rumah, sementara sang penyihir masih tetap tinggal di dalam rumah tersebut. Ini adalah salah satu kasus yang juga terjadi karena permainan Ouija board. Kasus ini termasuk salah satu kasus yang paling mengerikan yang pernah ditangani oleh Warrens. Kasus ini bermula ketika sebuah keluarga yang tinggal di pinggiran London, tepatnya di Enfield, mengalami aktivitas paranormal yang luar biasa hebat. Terjadi sekitar tahun 1977 dan 1979, seorang ibu bernama Peggy Hudson serta dua orang putrinya yang bernama Margaret dan Janet
menyaksikan semuanya di depan mata mereka, yaitu beberapa perlengkapan rumah seakan-akan dilemparkan secara sengaja oleh makhluk tak kasat mata, sehingga membuat beberapa ruangan yang berada di dalam rumah tersebut berantakan. Bahkan, benda-benda kecil di rumahnya melayang-layang melintasi ruangan hingga bingkai-bingkai yang jatuh dari dinding dengan sendirinya. Kejadian yang lebih mengerikan lagi adalah ketika Margaret tiba-tiba melayang dari atas tempat tidurnya. Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh para tetangga, polisi, dan juga jurnalis yang sengaja datang ketika ada laporan kegaduhan yang tidak biasa. Sementara itu, pada saat itu, Janet mulai mengeluarkan sebuah suara aneh yang cukup berat. Suara tersebut diyakini berasal dari sesosok roh lelaki tua yang mendiami rumah tersebut. Dan mendengar kisah mengerikan tersebut, Ed dan juga Lorraine bergegas menuju tempat kejadian perkara. Dan ketika mereka pertama kali sampai di rumah keluarga Hudson, sepasang suami istri itu sudah merasakan secara langsung sesuatu yang cukup kuat berasal dari rumah tersebut. Kasus ini pun akhirnya dinamai sebagai demonic possession, dan pada saat mereka melakukan pengusiran, seluruh keluarga Hudson diminta untuk keluar dari rumah. Nah, dan katanya sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, Janet mengaku sempat bermain papan Ouija di dalam kamarnya. Jadi, jangan pernah main-main untuk memanggil hantu atau arwah penasaran jikalau kita tidak bisa menanggung resikonya. Sama seperti di Indonesia, kita memiliki perantara yang biasanya disebut sebagai jalangkung. Kalian tahu kan jalangkung? Boneka ya ini. Nah, kalau misalnya di barat mereka lebih seringnya menggunakan papan Ouija. Jadi ya, jangan pernah berani-berani buat manggil mereka. Okay. Mungkin beberapa dari kalian pasti sudah tidak asing dengan boneka Annabelle. Yap, kemunculan boneka Annabelle dalam film The Conjuring berhasil membuat para penonton penasaran dengan boneka tersebut. Karena ya, boneka tersebut nyata dan kasusnya ditangani oleh Ed dan juga Lorraine. Boneka asli Annabelle tidak sama seperti di film. Jika di film kita melihatnya sebagai boneka layaknya gadis kecil yang memiliki mata yang menyeramkan, juga senyum yang menyeramkan dengan rambut terikat dua dikepang, dan ya, menurut aku yang paling menyeramkan itu dari Annabelle yang di film adalah matanya. Tapi Annabelle yang asli berbentuk seperti ini. Beda kan? Beda jauh banget. Boneka asli Annabelle ini kalau misalnya dilihat, ini tuh sosoknya lebih lucu. Yang nggak lucu juga sih, tetap sama. Tapi ya bentuknya beda-beda nih, kalau dibandingin gini beda. Dan saat ini tersimpan di Museum Barang Berhantu milik Ed dan juga Lorraine. Boneka Annabelle awal mulanya dimiliki oleh seorang perempuan bernama Donna. Di bawah kepemilikannya, Annabelle ini seringkali pindah-pindah tempat. Dan sadar ada yang aneh dari boneka tersebut, Donna pun melakukan konsultasi kepada Ed dan juga Lorraine Warren. Pada awalnya dikira bahwa boneka tersebut dirasuki oleh arwah anak kecil berumur 7 tahun. Namun ternyata boneka Annabelle dirasuki oleh sosok iblis yang sangat jahat. Dan karena itu Ed dan juga Lorraine memutuskan untuk mengambil boneka tersebut dan menguncinya di sebuah kotak yang tertutup rapat. Kotak kaca tepatnya, yang tertutup rapat seperti foto ini. Dan jika melihat peringatannya, warning, positively, do not open, kita sudah tahu kan bahwa boneka itu sangatlah berbahaya. Dan yang terakhir ini adalah salah satu dari yang paling terkenal, yaitu sebuah kasus yang dinamakan The Amityville Horror. Kasus ini sebenarnya pernah diangkat menjadi sebuah film berjudul sama pada tahun 2005 lalu. Aku waktu itu juga pernah nonton, tapi nontonnya nggak pas tahun 2005, sekitar tahun 2007. Dan karena kengeriannya dari film tersebut, terlebih itu dari kisah nyata, film tersebut mendapatkan rating yang cukup tinggi. Dan kejadian nyatanya terjadi pada tanggal 13 November 1974, di mana Ronald DeVoe Jr.
menembak dan membunuh 6 anggota keluarganya sendiri. Dan pembunuhan tersebut terjadi di Amityville, Long Island. Dan setelah 28 tahun lamanya setelah kejadian mengerikan tersebut, George dan juga Kathy Lutz beserta 3 orang anaknya pindah ke rumah tersebut. Dan mereka mengaku bahwa selama mereka tinggal di sana, mereka dihantui oleh hantu-hantu dari orang-orang yang meninggal di rumah tersebut. Dan itulah sekiranya kasus-kasus yang pernah ditangani Ed dan juga Lorraine sepanjang hidup mereka. Nah, sebenarnya masih banyak kasus yang mereka tangani, tapi sepertinya hanya segitu yang bisa aku bahas. So, menurut kalian, dari kelima kasus yang aku bahas, yang mana yang menurut kalian paling mengerikan? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk like juga share video ini. Dan yang paling penting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak kehilangan info jikalau aku update. Jangan lupa juga nyalain loncengnya. So segitu aja dulu yang bisa Yuri jelaskan untuk hari ini. See you next time at Yuri's Lore.